Kasus korupsi proyek NCC, Kejati NTB tangkap tersangka di Bali. Dikutip dari triberatanews.ntb.polri.go.id, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Kejati NTB berhasil menangkap tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan NTB Compensation Center atau NCC yang terletak di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Tersangka berinisial DS, seorang mantan direktur PT Lopo Plaza, diamankan di Kota Denpasar, Bali pada Selasa 7 Januari 2025 pada sore hari. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Eli Rahmawati menjelaskan bahwa DS dijemput secara paksa oleh tim penyidik setelah mangkir dari 3 panggilan resmi yang telah dilayangkan. Penangkapan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kejati Bali. Kami menjemput tersangka secara paksa karena ia tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 3 kali. Setelah pemeriksaan, tersangka langsung kami tahan, ujar Eli dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejati NTB pada Selasa malam, didampingi Kasih Vengkum Kejati NTB Efrian Saputra. Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan pengelolaan aset lahan NTB Compensation Center yang melibatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Lopo Plaza, perusahaan yang pernah dipimpin oleh tersangka DS. Berdasarkan audit tim independen, negara mengalami kerugian hingga 15,2 miliar rupiah akibat pengelolaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Peran tersangka terkait penyimpangan pengelolaan aset ini akan kami ungkap lebih lanjut. Namun yang jelas ada kerugian negara sebesar 15,2 miliar rupiah yang timbul akibat kasus ini, ungkap Eli. Dalam proses penyelidikan sebanyak 26 saksi telah diperiksa oleh penyidik, termasuk pejabat dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak penyewa aset. Eli menyebutkan bahwa kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus ini masih terbuka, tergantung hasil pengembangan penyidikan. Proses inventarisasi dan pemeriksaan saksi masih berlangsung. Kami belum bisa memastikan apakah akan ada tersangka tambahan, tetapi kami akan menyampaikan perkembangan selanjutnya, kata Eli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DS langsung ditahan di Lapas Kelas 2A Kurifan, Lombok Barat untuk masa penahanan awal selama 20 hari. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kami tahan tersangka DS selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, tegas Eli.